Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Purnama dari kelas 4D dengan NIM 66702201111. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Yang akan dibahas di video ini adalah saya akan membandingkan negara Jepang dan negara Amerika. Jadi untuk pembahasannya itu ada sistem pemerintahannya, ada sistem pemerintahannya, ada sistem kepartaian dan sosial budaya. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Sistem pemerintahan negara Amerika. Jadi untuk Amerika Serikat sendiri adalah negara federasi tertua di dunia yang masih bertahan sampai saat ini. Jadi sistem pemerintahan yang dianut negara Amerika sendiri itu adalah Republik Federal dan demokrasi perwakilan yang dimana kekuasaan mayoritas itu diatur oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh hukum. Nah, dalam sistem federalis Amerika Serikat sendiri, warga negara biasa tunduk pada tingkat pemerintahannya, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Nah, untuk di konstitusi negara Amerika sendiri membagi pemerintahan federal itu menjadi tiga cabang fungsi untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan terlalu banyak kendali di pemerintahan pusat. Nah, untuk cabang legislatifnya itu bertugas untuk membuat undang-undang. Untuk cabang eksekutif itu menjalankan undang-undang seperti presiden, wakil presiden, dan kabinet. Nah, untuk cabang yudisialnya sendiri itu untuk mengevaluasi hukum. Nah, ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya. Nah, untuk pemerintahan negara bagian sendiri, di Amerika Serikat juga memiliki sistem pemerintahan yang mirip dengan negara pemerintahan federal. Jadi masing-masing negara bagian itu memiliki gubernur yang dipilih oleh masyarakat dan memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah. Jadi setiap negara bagian Amerika Serikat itu cabang eksekutif itu dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih oleh rakyat. Di sebagian besar negara bagian itu pemimpin lain di cabang eksekutif juga dipilih secara langsung. Seperti letnan gubernur, jaksa agung, sekretaris negara, serta auditor dan komisaris. Nah, untuk keputusan yang dibuat di pengadilan tertinggi negara itu biasanya mengikat. Namun ketika pertanyaan diajukan mengenai konsistensi dan dengan konstitusi AS, masalah dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan negara Jepang. Tadi sebelumnya kita sudah bahas Amerika, sekarang negara Jepang. Jadi sistem pemerintahan negara Jepang itu ada sistem monarki konstitusional. Di dalam sistem monarki konstitusional itu Jepang memiliki kaisar sebagai simbol kekuasaan negara, tetapi kekuasaan sebenarnya itu berada di tangan Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Jepang. Nah, untuk lembaga negara di Jepang itu terdiri dari tiga cabang kekuasaan, sama tadi seperti di Amerika Serikat. Jadi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Perdana Menteri dan kabinet memimpin eksekutif, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memimpin legislatif. Nah, untuk Mahkamah Agungnya sendiri memimpin di tingkat yudikatif. Nah, untuk peran lembaga eksekutifnya sendiri, di pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang ditetapkan oleh konstitusi Jepang. Sejak tahun 1947, jadi pemerintah mengatur negara kesatuan yang membuat 47 pembagian administratif dengan kaisar sebagai kepala negaranya. Lalu perannya telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan pemerintah. Jadi kaisar itu tidak mengurus pemerintahan secara langsung, ya. Jadi tidak punya kekuasaan yang terkait dengan pemerintahan gitu kaisar. Sebagai gantinya, kabinet bersama dengan menteri negara dan perdana menteri jadi pengarah sekaligus pengendali pemerintah. Jadi untuk yang mengatur pemerintahan itu ada di tingkat perdana menteri.
Nah, untuk di tingkat legislatif dan yudikatif, jadi parlemen Jepang juga merupakan lembaga legislatif menggunakan sistem dua kamar yang terdiri dari dua majelis, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Untuk anggotanya itu dipilih langsung oleh rakyat yang bersumber dari kedaulatan. Untuk sementara itu Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya juga membentuk cabang yudisial yang sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif. Nah, dan untuk sekarang untuk peran kaisarnya sendiri, di sisi lain kaisar Jepang adalah pemimpin dari keluarga kekaisaran sekaligus kepala negara resmi. Dia juga ditetapkan lembaga konstitusi menjadi lambang negara dan kesatuan bangsa. Meski begitu, sekali lagi kaisar bukan seorang pemimpin lembaga eksekutif ya. Dia tidak memiliki hak dan wewenang yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi sebagaimana yang sudah dinyatakan dengan jelas pada pasal 14 Konstitusi Jepang. Nah, untuk selanjutnya untuk peran Perdana Menteri. Jadi untuk peran Perdana Menteri, negara Jepang memiliki peran yang sangat penting gitu dalam menjalankan pemerintahan Jepang, termasuk sebagai kepala kabinet. Lalu mengangkat dan menggugurkan menteri negara, lalu mengambil keputusan penting dan mengawasi pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan sudah berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan sesuai hukum dan aturan itu. Setelah membahas sistem pemerintahan negara Amerika dan Jepang, lalu kita masuk ke sistem kepartaian negara. Yang pertama dari negara Amerika. Jadi untuk sistem kepartaian di negara Amerika Serikat itu terdiri dari dua partai utama, yaitu ada Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai tersebut telah lama mendominasi politik di Amerika Serikat, dengan Partai Demokrat yang lebih berfokus pada isu-isu sosial ekonomi dan Partai Republik yang lebih berfokus pada isu-isu keamanan dan ekonomi. Nah, untuk sistem dua partai di Amerika Serikat ini berasal dari masa kepresidenan Washington, ketika elit politik terbagi menjadi dua kubu yang berlawanan, yaitu ada kubu federalis dan kubu anti-federalis. Nah, untuk Partai Demokrat itu muncul sebagai hasil dari perpecahan dalam Partai Federalis. Nah, sementara untuk Partai Republik itu muncul sebagai hasil dari perpecahan dalam partai anti-federalis. Nah, selain itu sistem kepartaian di Amerika Serikat juga merupakan sistem politik yang dimana partai politik itu memainkan peran utama dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Untuk lebih detailnya, yaitu ada dua partai utama. Ya, Amerika Serikat secara tradisional itu memiliki dua partai politik utama, yaitu ada tadi yang sudah dijelaskan, Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai ini tuh memiliki sejarah panjang yang berakar dalam ideologi yang berbeda. Lalu ada struktur organisasi yang kuat dan basis pemilih yang besar. Tadi ada kedua partai besar tersebut. Nah, lalu ada ideologi platform. Partai Demokrat cenderung menganut ideologi liberal atau progresif, dengan penekanan pada keadilan sosial, perlindungan politik, perlindungan lingkungan, hak-hak sipil, dan peran pemerintah dalam menyediakan layanan sosial. Lalu untuk Partai Republik sendiri lebih cenderung menganut ideologi yang konservatif, dengan penekanan pada kebebasan individu, pasar bebas, konservasi nilai-nilai tradisional, dan pengurangan peran dari pemerintah. Lalu ada pemilihan partai. Dalam pemilihan partai, sebelumnya pemilihan umum partai politik mengadakan pemilihan internal untuk menentukan kandidat mereka untuk berbagai jabatan. Proses ini biasanya melibatkan pemilihan langsung oleh anggota partai atau sistem kaukus, di mana para pemilih berkumpul untuk mendukung kandidat favorit mereka.
Nah, walaupun di negara Amerika itu tuh ada dua partai yang dominan, yaitu eh, ada Partai Demokrat dan Partai Republik, tapi masih tetap ada partai selain dua partai besar tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke sistem kepartaian di negara Jepang. Nah, untuk sistem kepartaian di negara Jepang itu memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari sistem kepartaian di negara lain. Jadi yang pertama itu ada partai dominan. Ada partai dominannya itu ada namanya Partai Liberal Demokrat. Partai Liberal Demokrat ini adalah partai yang dominan di Jepang sejak didirikan pada tahun 1955. Jadi Partai Liberal Demokrat itu telah memegang kekuasaan mayoritas waktu yang cukup lama dalam sejarah politik Jepang. Meskipun walaupun sudah menghadapi tantangan dari partai-partai lain gitu. Nah, yang kedua itu ada sistem multipartai. Jadi walaupun Partai Liberal Demokrat ini jadi partai yang paling dominan, Jepang juga masih memiliki partai-partai politik yang lainnya yang cukup berpengaruh gitu. Di antaranya ada partai tersebut adalah Partai Demokratik Konstitusi Jepang, terus ada Komeito atau Partai Buddhis, lalu ada Partai Komunis Jepang, ada Partai Demokratik Sosial, dan beberapa partai kecil yang lainnya. Yang ketiga itu ada koalisi dan aliansi. Jadi seiring dengan sistem multipartai, jadi koalisi dan aliansi antar partai sering terbentuk gitu di negara Jepang. Jadi ada Partai Liberal Demokrat itu seringkali membentuk koalisi dengan partai Komeito atau partai-partai kecil untuk memperoleh suara mayoritas di dalam parlemen. Lalu poin 4, pemilihan parlemen di Jepang itu terdiri dari dua kamar. Itu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives, dan ada Dewan Penasihat. Jadi anggota perwakilan rakyat itu dipilih melalui sistem pemilihan distrik tunggal, dan anggota Dewan Penasihat dipilih melalui sistem proporsional. Pemilihan parlemen di Jepang juga dilakukan setiap 4 tahun sekali. Nah, yang kelima itu ada kaukus dan pemilihan langsung. Jadi proses seleksi kandidat dalam partai-partai Jepang itu dapat dilakukan melalui kaukus partai atau pemilihan langsung. Jadi kaukus partai itu adalah pertemuan internal di antara anggota partai untuk memilih siapa kandidat yang akan dicalonkan. Untuk pemilihan langsung itu memungkinkan anggota partai dan pemilih umum itu memilih kandidat secara langsung. Nah, sistem kepartaian di Jepang itu mencerminkan keragaman politik yang unik dan kompleks, yang dimana partai-partai besar itu bersaing dengan partai-partai kecil dan koalisi untuk mempengaruhi kebijakan dan pemerintahan di negara Jepang. Nah, selanjutnya setelah membahas sistem kepartaian, masuk ke bahasan terakhir, yaitu bahasan tentang sosial budaya. Kita masuk ke sosial budaya. Yang pertama itu ada sosial budaya negara Amerika. Budaya di Amerika Serikat sangat beragam dan dipengaruhi oleh kontribusi berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Beberapa ciri khas budaya di Amerika itu adalah multikulturalisme, jadi keberagaman. Budaya di Amerika Serikat juga menunjukkan keberagaman yang kuat dan dipengaruhi oleh semua beragam kelompok etnis, agama, dan budaya. Amerika Serikat juga dikenal sebagai tempat yang memelihara kehidupan multikultural, di mana berbagai macam kelompok etnis, budaya,
hidup saling bersama-sama dengan harmoni, tercermin melalui hal itu tercermin melalui ragam kuliner, bahasa, dan tradisi budaya mereka. Tapi konsep individualisme juga menjadi ciri khas budaya di Amerika, di mana kebebasan pribadi, hak individu, dan pencapaian pribadi itu dipandang tinggi. Lalu Amerika Serikat juga menjadi salah satu produsen utama budaya populer global dengan industri hiburan yang sangat maju seperti Hollywood, musik pop, dan serial televisi yang memiliki dampak cukup besar di belahan dunia. Lalu ada di bidang olahraga juga seperti sepak bola Amerika, ada baseball, basket, juga menduduki tempat yang sentral dalam budaya Amerika. Jadi seringkali menjadi ajang berkumpul dan membangun solidaritas. Lalu Amerika Serikat juga menjadi pusat teknologi dan inovasi yang mencerminkan dorongan untuk penemuan baru ya, ada pengembangan teknologi dan pemanfaatan internet. Lalu ada budaya konsumen yang aktif dengan penekanan pada pembelian dan penggunaan barang konsumen, juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan bermasyarakat di negara Amerika Serikat sendiri. Lalu untuk hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers juga dihargai di negara Amerika sebagai nilai fundamental. Jadi memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka secara terbuka, meskipun individualisme masih mendominasi gitu. Jadi nilai-nilai keluarga tetap penting di Amerika. Lalu ada hari-hari libur dan perayaan sering juga menjadi waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Yang perlu dicatat bahwa budaya Amerika Serikat itu sangat kompleks, berubah-ubah seiring waktu berjalan, dan dapat bervariasi di berbagai wilayah negara. Perlu dicatat bahwa budaya di Amerika Serikat sangat kompleks dan terus berubah seiring waktu dan kontribusi dari berbagai kelompok dan peristiwa sejarah. Budaya juga dapat bervariasi di setiap wilayah, bisa berbeda tiap wilayah. Lalu setelah sosial budaya negara Amerika, kita masuk ke sosial budaya negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara maju di kawasan Asia. Jadi negara Jepang itu sangat menjunjung tinggi budayanya, kayak nilai-nilai kesopanan di Jepang itu tidak pernah luntur. Meskipun sekarang berada di era yang lebih modern dan lebih maju teknologi, itu kesopanan merupakan norma yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di kehidupan masyarakat Jepang. Nah, kesopanan yang diterapkan negara Jepang itu bisa kita lihat dari sifat yang namanya tatemae. Tatemae yang dimana orang Jepang sangat menjaga sikapnya agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, selain itu ada budaya di Jepang yang bernama itu ojigi. Jadi ojigi itu adalah salah satu budaya masyarakat Jepang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ojigi itu bentuk penghormatan dengan cara merendahkan kepala dan tubuh bagian atas layaknya membungkuk, kayak membukukan badan gitu. Nah, selain itu budaya ojigi itu ada budaya di kehidupan sosial negara.
sosial itu ada budaya kehidupan sosial negara Jepang kayak kebudayaan Jepang tuh selain budaya di kehidupan sosial negara Jepang, Jepang juga kaya akan kebudayaan tradisi seperti festival-festival yang terkenal di Jepang. Salah satu festival yang terkenal di Jepang adalah bernama Matsuri. Di festival-festival tradisional Jepang itu diadakan sepanjang tahun, seperti Gion Matsuri di Kyoto. Lalu ada festival ini juga sering melibatkan parade tarian dan ritual Shinto. Tujuan dari festival Matsuri ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada dewa. Jadi etimologi dari kata Matsuri itu juga artinya tuh diabadikan. Nah, selain Matsuri, di Jepang juga ada salah satu festival yang terkenal bernama Obon. Jadi festival Obon ini adalah festival musim panas untuk menghormati arwah dari para leluhur mereka, di mana keluarga itu berkumpul mengunjungi makam dan mengadakan tarian tradisional Bon Odori. Jadi cukup sekian penjelasan dari perbandingan antara negara Amerika dan Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.